kalau hari ini kita masih bersama dengan orang yang kita cintai, maka cintailah mereka dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, karena kita akan merasakan kehilangan yang paling dalam ketika kita benar-benar kehilangan orang yang kita cintai itu. Maka belajarlah dari sekarang, para suami, para istri, belajarlah mencintai pasangan dengan sempurna, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Siapkan bekal terbaik bersama, agar ketika nanti kita berpisah di dunia, Allah kumpulkan kembali kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan kita. Saya ditinggal orang tua saya ketika saya kecil. Sedih pasti, gelisah iya. Terus apa yang saya lakukan? Hari ini apa yang kita hadirkan? Kita berdakwah, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita menyampaikan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Di antara motivasinya, ya Rob, kalau seandainya hamba di waktu kecil belum sempat bisa membalas kebaikan orang tua hamba, maka hamba bermohon kepadamu ya Rob, kalau hari ini ada sedikit ilmu yang hamba sampaikan kepada orang lain, tolong ya Rob, jadikan amal ini sebagai hadiah terbaik untuk orang tua hamba, agar kemudian nanti orang tua hamba bisa berkumpul kembali bersama hamba di tempat yang terbaik di hadapanmu ya Rabbal Alamin. Sebesar apapun cinta kita kepada keluarga kita, akan ada satu masa, satu waktu kita berpisah dengan anak-anak yang kita cintai itu. Seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, silahkan. Tapi harus siapkan space di hati kita, bahwa suatu saat pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai itu. Barangkali ini pesan untuk kita yang boleh jadi dalam beberapa waktu kebelakang kehilangan seseorang yang kita cintai gitu. Ada seorang anak yang kehilangan orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada istri yang kehilangan suaminya, ada suami yang kehilangan istrinya, ada kita yang kehilangan sahabat, saudara yang kita cintai. Sikap terbaik adalah terima keadaan itu. Dan yang kedua, siapkan bekal terbaik agar kita bisa berkumpul kembali dengan orang yang kita cintai itu. Maka doakanlah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, karena mereka sungguh menanti doa-doa dari kita yang masih hidup ya. Doa-doa dari kita yang masih hidup sangat menanti, sangat menunggu. Tapi kan Ustadz, gitu kan, kadang ada bahasa tapi gitu. Saya tuh lah, kalau nggak ada suami saya, kalau nggak ada ayah saya, kalau nggak ada ibu saya, gimana kehidupan saya dan segala macamnya. Ya, yakin saja, Allah selalu lebih tahu mana yang terbaik dibanding kita. Mungkin untuk kita pengennya beliau-beliau tuh masih ada gitu. Tapi ingat, catatan takdir Allah itu lebih baik daripada apa yang kita ketahui selama ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka sikap pertama adalah terima bahwa kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai itu. So simpelnya, sederhananya, pesannya, ayah bunda, bapak ibu, jamaah, kalau hari ini kita masih bersama dengan orang yang kita cintai, maka cintailah mereka dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, karena kita akan merasakan kehilangan yang paling dalam ketika kita benar-benar kehilangan orang yang kita cintai itu. Maka belajarlah dari sekarang, para suami, para istri, belajarlah mencintai pasangan dengan sempurna, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Siapkan bekal terbaik bersama, agar ketika nanti kita berpisah di dunia, Allah kumpulkan kembali kita nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan kita.
Saya ditinggal orang tua saya ketika saya kecil. Sedih pasti, gelisah iya. Terus apa yang saya lakukan? Hari ini apa yang kita hadirkan? Kita berdakwah, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita menyampaikan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Di antara motivasinya, ya Rob, kalau seandainya hamba di waktu kecil belum sempat bisa membalas kebaikan orang tua hamba, maka hamba bermohon kepadamu ya Rob, kalau hari ini ada sedikit ilmu yang hamba sampaikan kepada orang lain, tolong ya Rob, jadikan amal ini sebagai hadiah terbaik untuk orang tua hamba, agar kemudian nanti orang tua hamba bisa berkumpul kembali bersama hamba di tempat yang terbaik di hadapanmu ya Rabbal Alamin. Maka seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, tidak ada cara lain kecuali jadilah anak yang soleh. Itu, jadilah anak yang soleh. Doakan orang tua kita, beramal soleh, niatkan untuk orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan nyampe jadi kebaikan buat orang tua kita. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya. Ingat nih, perhatikan ya. Yang terputus amal siapa? Amal si mayit. Tapi kalau amal orang-orang yang beserta dengannya, bersama dengan dirinya, boleh jadi sampai. Apa diantaranya? Sodaqatin jariyatin, sedekah jariah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, silahkan bersedekah jariah. Ustadz, orang tua saya dulu nggak sempat bersedekah, apakah boleh kita anaknya melanjutkan? Silahkan. Insya Allah. Satu kali ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin berbakti kepada ibundaku, tapi ibundaku sudah wafat. Bagaimana caranya agar aku bisa berbuat baik untuk ibundaku? Rasul kemudian menjawab, bersedekahlah untuk ibundamu. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, sedekah apa yang bisa aku berikan untuk ibundaku? Kata Nabi, sedekah air. Maksudnya gimana? Kata Nabi, bangunkan sumur atas nama ibundamu, maka insya Allah setiap sumur yang nanti keluar airnya digunakan oleh orang lain, maka setiap air yang mengalir itu akan sampai pahalanya untuk ibundamu yang sudah wafat. Maka ayo siapkan dari sekarang apa? Insya Allah akan mengalir terus deras. Kalau ada orang tuanya yang sudah wafat, coba tengok, kalau masih ada hartanya yang sekiranya bisa kita sedekahkan kepada kepentingan umat, keluarkan. Baik itu masjidnya kah, baik itu fasilitas yang ada di masjidnya kah, karpetnya, AC-nya, kipas anginnya, gentengnya, lantainya, semua niatkan. Insya Allah itu jadi kebahagiaan buat orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Aw ilmin yuntafa'uh bih, ilmu yang diamalkan tidak akan pernah terputus. Sampai yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ketika memaknai anak soleh yang mendoakan ini tidak terbatas pada anak kandung. Kalau anak kandung kalimatnya ibnin, tapi di sini waladin. Waladin itu berarti anak manusia. Siapa saja mereka, siapa saja, selama mereka itu soleh, kemudian mendoakan si mayit tadi, maka insya Allah doanya akan sampai. Kalau ada seorang dosen misalnya, saya dosen, saya punya mahasiswa misalnya, kemudian saya kembali kepada Allah, mahasiswa saya soleh, mereka mendoakan saya, maka insya Allah doanya sampai. Itulah waladin solihin. Kalau ada seorang bos, seorang atasan, punya karyawan, kemudian atasan ini kembali kepada Allah, wafat, karyawannya soleh, kemudian karyawannya mendoakan bagi si bos yang tadi meninggal, maka doanya sampai. Apa syaratnya? Satu, soleh, dua, doakan. Pesannya apa? Selama kita hidup, selama itulah kita harus memperbanyak teman dan sahabat yang soleh. Agar apa? Agar saat kita kembali kepada Allah, ada yang mendoakan kita dengan kesolehan dan kebaikan. Sekarang coba evaluasi, cek kontak handphone kita, cek grup WhatsApp kita, cek teman sosial media kita. Apakah banyak di antara mereka yang soleh?
yang kelak kalau kita kembali kepada Allah mereka mendoakan kita. Bapak Ibu, saya itu dalam beberapa hari ke belakang tuh banyak merenung begini. Ya Rob, kalau seandainya usia saya sampai hari ini, apakah akan ada ya orang yang mendoakan saya atau tidak? Apakah akan ada orang yang membuatkan ID Zoom kemudian mendoakan saya dalam Zoom yang diundang melalui Zoom yang hari ini sering kali kita lihat? Bapak Ibu sering lihat kan sekarang ya, takziah virtual itu yang kemudian kita doa bersama gitu ya di Zoom. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu yang kembali kepada Allah, apakah akan ada orang yang mendoakan itu? Apakah akan ada orang yang join bersama Zoom yang diundang oleh keluarga kita atau tidak? Coba renungi ini. Coba renungi ini. Maka kita semua pasti akan berpisah Bapak Ibu. Selama kita hari ini masih bersama, ayo kita isi kebersamaan dengan kebaikan dan perbaikan ini.